Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah miliki hati yang lurus. Ayat bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-25. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat ke-21. Saudaraku, dunia hari-hari ini adalah dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang justru semakin sibuk menjaga uangnya, menjaga harta kekayaannya, menjaga perusahaannya dan aset-asetnya, juga sibuk menjaga penampilan jasmaninya agar tetap kelihatan cantik dan tambah muda dan tampan, sibuk menjaga jabatan dan popularitasnya agar tidak kalah pamor dan sebagainya. Saudara, mari kita semua jangan sampai lupa bahwa sesungguhnya kunci dari segala hal dalam hidup ini adalah hati kita. Alkitab menyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Mengapa hati kita juga harus perlu dijaga? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, seperti yang tertulis dalam Matius 15 ayat 19. Saudara, iblis sedang gencar-gencarnya mempengaruhi manusia dengan menawarkan segala kenikmatan dunia ini. Jika manusia tidak dapat menjaga hatinya, maka hatinya akan semakin gelap dan akhirnya dalam hatinya timbul berbagai niat yang jahat. Ada tertulis, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Ingatlah bahwa hidup yang sedang kita jalani hari ini hanyalah pancaran dari apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita lurus, maka jalan kita pun akan lurus. Hati yang lurus adalah hati yang bersih, tidak ada tipu daya atau bebas dari segala kejahatan. Tidak ada amarah, rasa pahit, dendam, kebencian yang kita simpan di dalam hati kita. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang berlimpah dengan kasih karunia. Namun kasih karunia Tuhan tidak diberikan kepada sembarangan orang. Firman Tuhan katakan dalam Keluaran 33 ayat 19, Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang berhati lurus, kepada orang-orang yang hatinya tulus, hatinya bersih, hatinya dipenuhi dengan damai, hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan kalau kasih karunia itu diberikan kepada orang-orang yang hatinya bengkok, maka kasih karunia-Nya pasti akan disalahgunakan. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk kemegahan dirinya sendiri. Orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Sebaliknya, orang yang hatinya lurus pasti dikasihi Tuhan. Contohnya ada saudara, Saul ditolak oleh Tuhan dan Daud dipilih oleh Tuhan. Karena Tuhan mendapati Daud punya hati yang lurus. Kita tahu Saul memiliki hati yang bengkok karena dia memiliki hati yang benci, hati yang dendam kepada Daud. Tapi Daud memiliki hati yang lurus, tidak memiliki dendam kepada Saul. Banyak contoh dalam Alkitab kita melihat bagaimana dia memiliki hati yang lurus, yaitu Yusuf, saudara. Yusuf memiliki hati yang lurus sehingga dalam penderitaannya nyata pertolongan Tuhan, nyata kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai dia sampai dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan dapat menjadi berkat bagi keluarga yang menganiaya dia. Bagaimana dengan kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku? Apakah hati kita sudah lurus dan tulus di hadapan Tuhan?
ketika kita menghadapi pergumulan, ketika doa kita belum dijawab Tuhan, ketika sakit kita belum sembuh, bahkan ketika kita diberkati berlimpah-limpah, apakah hati kita tetap tulus dan lurus di hadapan Tuhan, mempercayai Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan hidup taat kepada Tuhan. Hati yang lurus sangat-sangat membuktikan bahwa kita orang yang taat kepada firman Tuhan. Pagi hari ini mari kita taati firman Tuhan. Kalau ada hati yang tidak lurus di hati kita pagi ini, mari minta Tuhan, kita berdoa, Tuhan luruskan, tuluskan hatiku supaya bersih di hadapan-Mu, supaya tidak terhalang berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang akan kita terima hari ini dan sepanjang hidup kita. Karena itu pagi hari ini mari buka hatimu buat firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Yesaya 26 ayat ke-7. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk kami menjaga hati kami, untuk menjaga hidup kami, supaya kami hidup yang berkenan kepada Tuhan, hati yang tulus, lurus ada di dalam hidup kami, supaya kami boleh melihat, memancarkan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dan kami menerima berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.